Hi guys, welcome to KN Life Adventure. So, untuk video kali ini, saya akan membawa Anda mengikuti perjalanan saya melihat ataupun menyaksikan pemberkatan tapak gereja baru BEM Lubuk Kubung. Check it out. Jap. Sebelum kita mengikuti adventure saya kali ini, jangan lupa tekan butang subscribe jika anda suka channel saya. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terbaru. Tekan butang like, komen dan share. Terima kasih. Masa ini saya minta penghormatan Pak Kusem, Ketua Daerah, Murid daerah kita untuk memberi sedikit perkongsian ucapan syukur bagi acara kita pada pagi ini. Silakan. Shalom, selamat apa sudah nih? Pagi masih. Puji Tuhan karena pertemuan kita ini sudah panjang, boleh buka. Sudah jauh boleh buka. Puji Tuhan karena pertemuan kita. Terima kasih kesempatan ini yang kita hormati. Tok Ampong ketua rumah. Tok Ampong saya rasa ya, saya pernah bertemu beliau ini di mana itu dulu di bukan saya kasih selam dia di bawah jembatan sana. Saya baptis beliau Pedan. Tunas baru. Terima kasih karena kesempatan kita dapat berjumpa dan bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan terima kasih kepada pengurusi majelis, terima kasih kepada seluruh kepimpinan BM Gereja Lubuk Kubung, terima kasih kepada pastor menjemput kami untuk menyaksikan upacara pecatan ataupun sudah pecatan pemberkatan. Oke, boleh kita guna istilah itu, pemberkatan tapak yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dan terima kasih karena kita dapat bertemu untuk bersama-sama mendoakan dan menyaksikan upacara ini. Kita melihat satu teks firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita lihat ini adalah satu projek mega ini, besar. Jadi kita mau melihat siapa yang membuatnya dan bagaimana kita membuatnya. Ia sangat perlu kesatuan dan persekutuan. Untuk itu mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa atas kebaikanmu, kasih setiamu, membawa kami pada pagi hari ini untuk menyaksikan ataupun mengadakan doa pemberkatan bagi tapak tanah yang telah Engkau beri kepada jemaat yang ada di sini, untuk mereka dirikan satu lagi rumah ibadah di mana kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang kami percaya Tuhan Engkau telah menggerakkan hati dia yang telah menyumbang tanah ini dan memberkati masa depan, berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka memulai pembangunan ini. Tuhan yang Kau akan memberkati. Kami mau melibatkan Tuhan dalam acara ini dan dari awal sampai selesai nanti di mana umat-Mu akan beribadah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita melihat dalam Mazmur bab yang ke-133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini merupakan proyek mega bagi kita di sini, dan ia memerlukan penglibatan semua untuk melakukannya. Jadi untuk itu kita akan belajar bagaimana kita dapat melakukannya bersama-sama, melibatkan semua orang.
Mari saya akan baca untuk kita ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dua perkataan di sini yang sangat baik yang kita pelajari. Kalau diterjemahkan dia dengan bahasa orang tempatan, bahasa orang Lubuk-Lubung, saya pun tidak tahu. Betapa dia kata seperti ini, alangkah baiknya dan indahnya. Jadi kamu terjemahan dengan terjemahan ini, saya akan jelas ini perkataan ini sangat penting. Pertama, alangkah baiknya, itu kalau kita hidup rukun, alangkah baiknya dan indahnya. Perkataan baik ini kamu terjemah sendiri dalam bahasa tempatan. Baik itu adalah perbuatan kita yang kita lakukan untuk melakukan bersama-sama. Perbuatan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang kedua, indah itu adalah satu persekitaran, environment yang dilihat oleh orang, betapa baiknya persekutuan kesatuan jemaat orang di Lubuk-Lubung. Okay? Sehingga dapat melakukan pekerjaan yang megah. Ini sangat penting dalam kita melakukan pekerjaan ini. Jadi mari kita lihat seterusnya, karena saya akan menyampaikan syarahan ini bagi kita secara ringkas bagi kita pada pagi hari ini. Apabila saudara diam bersama dengan rukun. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketiga perkataan ini, rukun tidak boleh wujud kalau tidak ada kasih. Rukun tidak ada wujud kalau tidak ada kesatuan. Jadi kesatuan adalah jiwa persekutuan. Saya ulang ini, kesatuan adalah jiwa persekutuan. Kalau tidak ada kasih, tidak ada persekutuan. Jadi untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu yang besar ini, memerlukan persekutuan, kesatuan, satu yang lain. Dan kita lihat seterusnya, seperti minyak yang baik. Kita mau lihat dalam konteks orang yang dulu Timur Tengah, kalau mereka mengurapi seorang raja, dia mengurapi dari atas kepala, dan mulai dari kepala ini diurapi. Urapan pertama itu dari kepala, bukan dari bawah, dari kepala, dan dia akan meleleh ke bawah, ke janggut sampai ke jubahnya. Ini berbicara tentang kepimpinan juga. Pengurapan itu mulai, kebaikan itu dapat dilihat mulai dari kepimpinan kita. Orang-orang pemimpin di gereja, pemimpin di kampung, dalam kesatuan ini, dia akan meleleh. Kepimpinan itu baik dan terus menerus, dan kita dapat orang lihat dalam kesatuan dan persekutuan kita. Ini sangat penting. Jadi kerukunan itu dapat dilihat dia ibarat minyak yang baik yang dituang di atas kepala seorang imam. Dan seorang kepala mulai dari kepala ini. Dan kesatuan dan persekutuan itu mulai dari kepimpinan. Yang mulai dari orang yang memimpin sampai ke bawah ini, yang membuat semua orang dapat bersatu dan bersekutu. Ayat yang ketiga. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon, ada satu gunung yang sangat terkenal dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Nah, waktu saya belajar di sekolah teologi, gunung Hermon terlalu famous. Seorang gunung yang terlalu terkenal dalam Alkitab dan bukan Everest. Kenapa gunung Hermon terlalu terkenal dan bukan Everest? Tapi sedangkan Everest itu tertinggi dalam dunia. Jadi saya bersyukur pada suatu ketika saya dibawa oleh Tuhan ke Israel, bertemu dengan gunung ini. Rupanya gunung ini dia punya rahasia yang sangat baik. Kalau di Timur Tengah, di Israel, tidak begitu tinggi juga gunung Hermon ini. Tetapi ada sesuatu yang sangat istimewa. Sebab
di Israel itu tanah gurun, padang gurun. Jadi orang Israel pada waktu masa apa nama itu bila mereka di bawah gunung itu adalah tanah pasir gunung, padang gurun. Jadi mereka tanam waktu salju datang, dan mereka tanam. Jadi pada bila masa kering, sebab itu ais itu berkumpul di atas gunung Hermon ini. Jadi dia tahan di sana. Orang Israel di sini bawa tanam, dan pada masa yang kering itu panas dan mencairlah itu tanaman yang sepatutnya mati. Karena sudah kering, sepatutnya itu mati, tetapi oleh karena itu ais di atas gunung Hermon itu dia mencair berbulan-bulan, tak payah pergi siram. Dia ada air di sana, dia menyiram, dan terus yang patut mati itu sudah akan hidup lagi. Jadi saya percaya, mari kita lihat itu konteks itu dalam konteks kita. Apa yang kita buat pada hari ini dalam kesatuan kita, persekutuan kita melakukan suatu pekerjaan yang baik ini. Mulai dari sini saya percaya akan mengairi di persekitaran kita nanti, suatu hari nanti berkat-berkat dari tempat inilah mengairi jiwa-jiwa yang seberang sana, yang sekeliling kita, yang memerlukan air kehidupan itu, akan mengairi dan memberi keselamatan bagi mereka yang ada di persekitaran kita. Yesus mulai dari sini, Yesus start dari sini, akan mengalirlah air kehidupan itu bagi persekitaran kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita melakukan pekerjaan yang besar ini, satu yang sangat penting adalah kesatuan kita, dan juga dalam persekutuan kita memerlukan kasih dan kerja bersama-sama. Jadi untuk itu pada pagi hari ini, dorongan daripada renungan firman Tuhan yang saya akan sampai kepada kita dalam kita melakukan proyek yang mega ini, kuncinya adalah kesatuan dan persekutuan. Ada kerjasama bagi kita, di antara satu yang lain, baru pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami sampaikan dengan cukup sederhana, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau berbicara kepada kami bahwa kesatuan dan persekutuan itu Engkau ingin supaya kami dapat hidup dalam kesatuan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Lubuk Kubung Tuhan, yang berkati mereka untuk melakukan. Kami berdoa supaya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembali kepada